Awalnya kita dapat kontak melalui telepon dengan si Bro Brian. Speaker gue rusak nih, jadi kita langsung aja kasih solusi penggantian speaker untuk speaker OEM. Nah, sembari berjalan, besokannya si Bro ini juga ternyata langsung ke TKP dan kita ngobrolin lebih lanjut sebaiknya seperti apa. Dan ternyata nggak hanya speaker, kita upgrade semuanya supaya kita mempertahankan eksistensi suara yang tetap keren. Bagaimana? Kita langsung ngobrol nanti dengan pakarnya. Opsi apa aja sebenarnya yang bisa diberikan untuk mengupgrade sistem di mobil Wrangler tipe diesel ini. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman di subscribe dulu yuk. Sekarang kita mau langsung liatin produknya. Jadi kelihatannya simple banget. Di sini kita juga OEM look ya teman-teman. Jadi dengan mobil-mobil yang sebenarnya mobil hobi seperti ini, mobil yang simpenan juga sebenarnya. Jadi KM-nya low banget. Simpenan dari tahun 2013, jarang dipakai. Jadi masih sayang banget sama mobilnya. Upgrade hanya speaker jadi nanggung banget nih. Gue pengen bagus juga. Jadi dengan kepingin awalnya ganti satu barang, si speaker Flux jadinya malah nyambung ke yang lain karena dia punya pertimbangan beberapa kepikiran mungkin. Oh ya udah, jadi gini, awalnya kita kalau hanya ganti speaker tanpa menggantikan DSP, sebenarnya ada yang beberapa yang harus kita kalahkan. Tapi setelah dipertimbangkan, sayang juga kan kalau ada beberapa part yang tidak berfungsi. Jadi asumsinya kita mau semuanya berjalan, semua fitur tetap kita bisa maksimalin, ditambahlah dengan Helix P6 DSP-M ini teman-teman. Jadi dengan 6 channel, dan memang awalnya di mobil ini seperti yang teman-teman mungkin ketahui, dia sudah ada subwoofer yang sudah jadi ada ampli sendiri dan ada subwoofer 8 inch di bagian bagasi awalnya. Jadi kalau kita mau tetap berfungsi semua sistem itu, kita harus menambahkan si DSP-M. Ini di sini kan cukup mumpuni karena wattnya sendiri udah lumayan besar, 120 kali 6, dan dia sudah high res. Jadi apalagi teman-teman yang kita pikirkan kan terbaik dan terbagus dong buat mobil simpenan, apalagi kan toh produk ini bisa dibilang kalau DSP-M tuh everlasting dan untuk long term. Jadi teman-teman investasi yang bagus, dan suaranya juga kalau teman-teman memang pengen yang optimal, dan jadi kita harus memilih produk yang juga memang mumpuni dan tahan lama. Oke, lanjut aja kita seperti yang sering kita infokan kan biasanya, lanjut kenapa bisa nyambung ke head unit ataupun ke subwoofer. Jadi awalnya karena unitnya juga kadang katanya kemarin ini sempat mati, jadi dia kepikiran kalau gua nggak ganti nanti satu saat juga gua harus upgrade. Jadi kayaknya ya adalah gua ganti juga nggak mau yang nanggung-nanggung, langsung aja digas oleh si Bro Brian, ambil DMH ZF 9350 BT dari si Pioneer. Layarnya juga cukup besar, 9 inch. Untuk bagian tengah, penumpang tengah, untuk anak-anak lah ya. Jadi udah bisa satu unit ini mewakili sampai ke baris tengahnya. Dan memang karena enaknya dia floating, dia bisa universal untuk berbagai mobil. Misalkan nanti someday pengen pindah ke mobil lain, ini juga bisa. Jadi teman-teman yang kita pilihkan di sini ini adalah produk-produk yang memang bisa ke berbagai mobil. Teman-teman, universal, nggak hanya buat fit untuk di mobil ini. Jadi upgradean ini bisa diterapkan di berbagai mobil-mobil teman-teman yang ada yang pengen pindah-pindah pun tetap bisa. Oke, lanjut aja kita ke subwoofer. Nah, di sini subwoofernya setelah dipasangkan keseluruhannya, subwoofer standar itu kita sudah tes. Kita nyalanya seperti ini nih, suaranya si Bro Brian juga udah dengar. Dan begitu pemilihan, kalau mau lebih bagus ada produknya, dan kita langsung aja coba gantikan dengan Audition-nya 8 inch. Gitu kita pasangkan, hasilnya langsung aja efeknya signifikan banget. Dan dengan kita membuatkan custom ring dan penempatannya, tambahkan beberapa ya ada yang harus kita treatment lagi di dalam mobil si boxnya, tapi hasilnya langsung aja jos. Dari teman-teman, dari 4 produk ini sudah memaksimalkan hasil suara di dalam mobil. Percaya dengan budget ini juga lumayan, jadi teman-teman pasti pengen tahu berapa sih spendnya. Kita langsung breakdown aja masing-masing dari unit seperti yang teman-teman biasa tahu.
Kita sering banget nih ngomongin tentang produk ini dan ini ya. Jadi 3 produk ini cukup sering di sini. Ini adalah dengan harga di bawah 20, teman-teman, 17,5 sampai range 18,5 tergantung ketersediaannya sekarang ini. Di sini ada harganya di sekitar di bawah 15 juta, harga listnya 16,8 juta. Nah, di sini speakernya SC kita harganya di 6.950 price listnya, dan kita ada opsi promo untuk diskon-diskon produk ini. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik, langsung aja kita akan bikinin paket menarik dan harganya pastinya keren banget dan pasti affordable. Teman-teman, lanjut aja. Jadi overall dengan penggabungan 4 produk ini subwoofernya sekitar 5 jutaan. Totalnya kita spend di sini lebih kurang mendekati 50 juta. Jadi dari 4 barang ini dan kabel-kabel tentunya itu semua sudah dengan biaya instalasi, setting, overall lumayan juga, tapi hasilnya maksimal banget dan teman-teman bisa rasain karena si head unitnya juga sudah high res, si DSP-M-nya juga sudah high res dan tenaganya sudah mumpuni banget. Oke, kita langsung aja mau ngetesin suaranya dan fitur-fitur apa sih yang sebenarnya yang bikin canggih dari si Pioneer ini, apa aja yang memang membuat worth it beli ini adalah produk terbaik saat ini. Jadi teman-teman harus langsung aja sikat karena dari segi harga, spek barang dan kualitasnya itu worth to buy. Jadi teman-teman kalau masih bisa mendapatkan produk ini langsung aja dibeli dan coba rasain bedanya. Oke, langsung kita mau ngobrol dengan Teddy lebih jelasnya lagi. Yuk. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam, kita liatin dulu posisi subwoofernya. Jadi di sini kita melakukan pergantian dengan subwoofer Audison. Ini produknya masih asli Itali dan 8 inci teman-teman. Jadi di sini kita grillnya aja kita ganti yang aslinya dan kita menambahkan ring dan juga treatment di bagian dalam box. Hasilnya tetap dari luar terlihat OEM, tapi hasil suaranya beda banget. Jadi teman-teman butuh banget untuk mengupgrade, jangan satu-satu kalau memang mau langsung bedanya signifikan. Dan apalagi teman-teman misalkan yang sebelumnya sudah biasa main audio, pasti tahu ngebedain satu produk itu dengan produk yang lebih bagus pasti efeknya langsung ketara. Kalau misalkan kita mau step by step sebenarnya juga bisa aja, cuman mungkin beberapa kali melakukan perubahan itu ya kita balik lagi sama teman-teman waktunya dan biayanya yang dikeluarkan juga kan. Kalau kayak gini kan langsung sekaligus, tapi kan teman-teman kita ada way out untuk melakukan cicilan ataupun payment yang bertahap ya kan. Jadi mau langsung dilakukan tapi dengan payment bertahap, ataupun teman-teman mau melakukan step by step, mungkin nantinya di kemudian hari kita memang bisa mendengarkan perbedaan dari satu bagian. Misalkan upgrade speaker, kita ngedengerin efek dari speaker, kita ngupgrade si DSP-M ataupun head unit dan subwoofer, itu masing-masing memang punya efek masing-masing dari penggantian produk tersebut. Jadi nggak langsung, itu juga menarik karena kita bisa merasakan adrenalin dari oh ganti unit tuh gini, oh ganti si DSP-M tuh seperti ini, gue bisa ngerasain gini-gini stagingnya ya kayak gitu. Itu opsi aja buat teman-teman melakukan mana yang enak, mau langsung brek semua atau mau satu-satu. Oke, kita langsung aja tes ke dalam untuk ngeliatin interiornya. Yuk. Oke, langkah-langkah mau mengaktifkan Caravai Assist di head unit Pioneer ini, pertama-tama kita harus mendownload aplikasi Caravai Assist di smartphone kita. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita coba jalankan mobile hotspot. Mobile hotspot kita nyalakan. Nah, di sini dari menu awal kita slide ke ini. Ini di sini ada koneksi untuk WiFi-nya. Coba cari hotspot setting. Kita search. Nah, ini dia. Masukkan password. Lalu jangan lupa di menu setting ini kita harus men-setting di gambar kunci ini sistem, ada di paling bawah term of use privacy. Nah, ini yang sering belum diaktifkan, ini harus di accept dulu. Kita slide ke bawah yang kanan ini, kita accept. Oke.
Sini sudah. Lalu kita masuk ke aplikasi yang kita sudah download ini di smartphone kita. Ini langsung start. Kita pencet gambar tambah. Connect from region setting, kita setting dulu. Next. Di sini kita pilih other Asia country. Next. Kita pilih head unit yang kita pasang, ada ZS, ada ZF. Kita pilih yang ZF yang untuk mobil ini. Oke, setelah ini ZF keluar, kita connect. Register, sukses. Di sini udah ke blok biru. Ini udah berarti udah connect. Nah, setelah connect, sebenarnya kita bisa milih browser favorite di smartphone kita, masih di aplikasi Caravelle Assist. Di browser favorit ini kita sudah tersedia yang YouTube. Jadi kita mau nambah, kita tinggal pencet tambah. Di bisa ya? Setahu gue aman sih. Dia akan masuk ke sini. Sudah masuk di Disney Hotstar. Sampai dia selesai loading, nanti kita tandakan tanda bintang apa yang kita mau. Kita bintangkan. Udah tampil di sini. YouTube dengan apa yang kita tambahkan berikut dengan kalau yang kita mau yang lainnya. Setelah udah ada di smartphone kita mau mentransfer ke head unit. Kita masuk ke Caravelle Assist. Nah, di sini masih connect. Jadi kita mau mentransfer dari handphone ke head unit ini. Kita klik yang ini. Langsung ke transfer. Lalu kita mau lihat apa yang sudah kita transfer, kita keluar dulu. Kita masuk ke browser. Kita lihat. Ya, wow, sesuai sama yang ada di smartphone kita. Dengan begini udah bisa. Nah, kita udah bisa nonton YouTube. Langsung di unit. Handphone kita bisa taruh ya kalau Bisa. begitu ya. Ini udah nggak perlu. Kita udah nggak. Enak banget sih sebenarnya. Langsung gambarnya juga beda banget guys sama LCD yang sebelum-sebelumnya. Monitornya Ini kok signalnya terang, kurang jelas. bagus. Iya sih. Tapi kalau udah ini mah udah enak banget, bener-bener buat di jalan. Nih teman-teman bisa. Kita nonton YouTube ya. Ini keren banget lah. Hello? I can hear him. I'm sitting right next to him. Anjay. My brother believed that there was a final piece. But you know my brother Sam? What else aren't you telling me? You have no idea who you partnered with. Oke, jadi ini satu-satunya head unit yang nggak pakai mirroring, tapi dia langsung ke aplikasi yang ada di Caravelle Assist itu di ya. sini yang dia ada di Caravelle Assist dari Pioneer. Iya. Jadi bisa nikmatin musik-musik yang bagus juga dari USB, nggak kurangin suara, udah gitu bisa YouTube. Yep. Oke. The best. Oke. Oke. Sekarang kita mau tes suaranya ya, Tet ya. Jadi Oke. kita langsung setelah ngeliatin dari semua fitur high-res-nya, dari high-res gambar dan high-res audio pastinya. Nah, di sini kita mau ngetesin melalui Spotify ya. Lewat Bluetooth juga nih guys. Coba kita tes Jadi ya. Spotify ini kita berhenti, kita konekin melalui Bluetooth saja, melalui fitur Kita masuk Spotify. ya. Atau tadi juga bisa lewat Android Auto ya? Bisa sebenarnya Android Auto. Dia kalau udah connect Bluetooth dia langsung masuk ke Android Auto. Iya, di sini ada menunya. Oke, di sini kita mau coba lagu dua lagu ya, Tet ya. Boleh? People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust?
da. Bassnya berasa ya. Cukup. People say I'm not gonna change, not gonna change. I'm not how you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, how you like that. Fucking mama, why that? Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La 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 da 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 la 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 know you're so beautiful. Ya kita coba satu lagu lagi. She haunts me in my sleep. She's everywhere. I'm in too deep. She tells me so to speak. It's so unfair 'cause she knows she can't be reached. She's singing la 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 She's taking over you mysteriously. Guess you knew there's something in this love. It draws you in, and you know there's nowhere to hide. Oke. Beda. Bassnya juga standarnya jauh banget ya. Jauh banget. Impact banget. Kita upgrade sama Jadi sini. isi gitu. Gila, gue di kiri aja enak banget. Jauh. Gue bisa rasain. Dan suaranya di atas semua. Ya, enak banget. Bassnya di depan semua ini. Gila sih. Ini enak banget. Enak banget. Gue ngerasain beda banget sih. Ya. Jadi dari sistem ini memang dengan prosesor, dengan tuning yang pas, kita bisa mendelay speakernya di satu posisi yang pas. Misalkan ini mid bassnya kan dihadapnya ke kita nih, ngadep ke bawah lagi nih kan. Posisinya Gimana cara suara yang ada bawah ini bisa koheren dengan suara Twitter yang di atas. Berikut dengan subwoofer, ya kan, subwoofer kita juga dengarnya di atas semua, di depan semua. Iya. Ya itu perlu, makanya namanya DSP atau DSP amplifier, perlu ada prosesor guys. Yep. Setuju. Gitu. Jadi ada alasan kenapa sih sekarang zaman sekarang mesti pakai prosesor, ya itu dia. Tanpa prosesor ya nggak bisa, dia bunyi sendiri, ini bunyi sendiri gitu kan. Oke. Oke guys, berarti udah dites, suaranya mantep, nyahut banget, dan udah dijelasin juga Ya. ya kan opsi-opsinya, dan kayaknya tinggal teman-teman langsung hubungi kita untuk penjelasan lebih lengkap dan
detail biaya ataupun apa ya, overall apa aja sih yang mau ditanyain lainnya, langsung kontak kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dan konsultasinya. Oke guys, itu aja. Sekian video dari kita, sampai ketemu di video kita lainnya. Tetap stay tune di Bronson Audio Jakarta. Bye. Bye.